sebab kami ada sampai pada hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya dalam segala situasi keadaan apapun kami harus berjuang untuk tetap belajar taat dengar-dengaran dengan setia beribadah melayani Tuhan ataupun dalam keadaan pengembalaan. Di sana kami dituntun, digembalakan sampai masuk di Yerusalem baru. Itu sebabnya Tuhan mohonlah kemurahan dalam ibadah kami. Jangan biarkan ibadah kami tanpa arti. Kau hadir di tempat ibadah pelayanan ini. Mengampuni, menyucikan, mengurapi kami semua dengan roh yang suci. Mulai daripada pemimpin pujian, pemain musik, singer, komputer, setiap kami yang hadir pada buat sore malam ini, mampukanlah layanan kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang masih berada di perjalanan, Tuhan sertai langkah mereka, diberikan dengan selamat, terhindar dari segala halangan rintangan apapun. Yang tidak dapat beribadah hari-hari ini, banyak dilanda sakit penyakit, darah Yesus yang menyembuhkan kami. Kami juga yang berjuang beribadah dalam keadaan sakit juga, Tuhan yang menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala kuasa-kuasa yang disetar jahat selalu berusaha saja menghalangi anak Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan selama ibadah ini apapun bentuk gangguannya, kami usirkan semua kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari Yesus yang berkuasa. Mohonlah kemurahan Tuhan, semua peralatan yang kami gunakan, serangan listrik asli, kendaraan diparkir, Tuhan jaga lindungi. Kami beribadah dengan hormat, sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita melanjutkan pujian kita dengan rohani 28 yang bersembahan Yesus.
Kita sembah Tuhan Yesus, kita puji, kita muliakan. Musik kita menyanyi dan nyanyian rohani yang 104 ketika aku berdoa. Setiap pujian kita, bisa kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sehingga kembali kita untuk kita bersama. Nyanyian rohani 118 ini nadaku ya Tuhan. Amen.
tanpa Yesus menopangku. Sekali lagi pun, haleluya, haleluya, haleluya. Tanpa Yesus sisiku, tanpa Yesus, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Haleluya, 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 haleluya. Tanpa Yesus, tanpa firman pengajaran yang benar, maka kami sudah lama binasa. Kami tidak mampu menghadapi gelora dunia ini dengan segala pengaruhnya, keinginan daging ini, dengan segala hawa nafsunya, sampai kepada tabiat daging yang seringkali membuat kami lemah, tidak berdaya, tidak bergairah lagi, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan, dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itu sebabnya biarlah kemurahan Tuhan memampukan kami, firman dan Roh Kudus ditambah dengan perjamuan suci malam ini, membuat kami semakin hari semakin lebih lagi setia, berkobar-kobar beribadah melayani Tuhan apapun tantangan yang diperhadapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya firman Tuhan akan dinyatakan di tengah kami. Urapi kami Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga kami bisa mengerti, percaya, yakin akan firman sampai dapat mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata Tuhan pada buat malam ini firman dan perjamuan suci adalah jaman tangan Tuhan atas kehidupan kami, menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan kami, membuat kami kuat teguh hati, membuka jalan baru, bahkan mujizat terbesar terjadi perubahan hidup manusia dan bahkan menjadi manusia yang rohani siap menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Segala kuasa-kuasa iblis setan atau jahat selalu berusaha mengganggu hati dan pikiran saat kami mendengarkan firman Tuhan. Lewat itu keras hati, capek, bosan, bermain-main apapun bentuknya, kami usirkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja lain yang bersama dengan kami beribadah di tempat lain, berkatilah mereka semua teristimewa. Satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan, langsung kepada pemberitaan firman, yaitu di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-49. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ini sudah kita bahas ibadah Selasa kemarin. Lanjut kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan tentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ya, ini adalah peristiwa Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Ya, di Taman Getsemani. Di sini ya datang Yudas Iskariot ini bersekutu dengan imam-imam kepala yang sudah jelas ajaran yang berbeda dari Yesus, ya, tetapi Yudas tetap bersekutu dengan imam-imam kepala sehingga Yudas ini justru datang kepada Yesus untuk menangkap Yesus. Ya, ini jelas.
Jadi karena Yudas tidak mau berjaga-jaga dan berdoa, Taman Getsemani ini. Taman Getsemani Yesus berjaga-jaga berdoa sehingga sanggup menghadapi Taman Getsemani, yaitu pemerasan daging sampai taat dengar-dengaran, ya sampai mati di kayu salib. Tetapi Yudas Iskariot ini tidak mau berjaga-jaga dan berdoa. Ini sama dengan kehidupan yang tidak mau tergembala, tidak mau disucikan oleh firman pengajaran yang benar. Maka akibatnya ya Yudas menjadi sama dengan imam-imam kepala, sama, yaitu kehidupan kebencian tanpa alasan. Yang benar dibenci, yang salah malah dianggap benar. Nah, ini kebencian tanpa alasan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh berjaga-jaga dan berdoa, ya ini maka firman Tuhan walaupun ya sudah sering disampaikan, nah, itu kemarin Petrus salah menggunakan pedang. Nanti kita akan juga bahas itu juga kembali. Ya, nah ini sama dengan imam-imam kepala ahli Taurat yang benar dibenci, padahal katanya tadi ayat yang ke-49. Ya, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, kamu tidak menangkap aku. Nah, inilah kebencian tanpa alasan. Sehingga apa yang terjadi kalau kebencian tanpa alasan? Ayat yang ke-48, mereka datang lengkap dengan pedang dan pentung. Nah, inilah kebencian tanpa alasan. Kalau sudah ada kebencian, maka cara-cara kekerasan apapun dapat terjadi. Ya, itu sebabnya kita yang sungguh-sungguh beribadah sekalipun bisa saja, wah kamu dianggap lebih, wah kita dianggap sok suci, bisa dianggap oleh suami begitu, bisa dianggap juga oleh istri begitu. Nah, ini kalau kita tidak berjaga-jaga berdoa, ya kita juga kadang-kadang bisa salah menggunakan pedang. Firman yang kita dengar juga pada penerapan prakteknya bisa menjadi salah. Nah, jangan seperti Yudas ini yang tidak berjaga-jaga berdoa. Hingga akhirnya Yudas sudah menjadi sama seperti iblis. Yohanes 8 ayat 44. Pembunuh. Ya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Nah, sehingga tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini, ya, Yudas juga diperingatkan sampai 3 kali, tetapi selalu mengelak. Nah, ini kalau kita sering mengelak kepada firman, maka itu akan bisa membawa kita kepada kebencian tanpa alasan. Seperti Yudas, pelayan Tuhan yang menolak penyucian menjadi sama seperti Yudas, tampil dengan kebencian. Nah, hamba Tuhan dan anak Tuhan, ya ini sudah terjadi kebencian tampil dalam kebencian sudah terjadi dari zaman ke zaman. Ya, ini terjadi bukan dari kalangan orang yang tidak mengenal Tuhan. Justru hamba Tuhan, anak Tuhan tampil menjadi pembunuh. Kita akan perhatikan. Kita akan dengar hamba Tuhan, anak Tuhan yang tampil dalam kebencian telah terjadi dari zaman ke zaman. Yang pertama Kejadian 4 ayat 3 sampai 8. Ini sama dengan sudah terjadi pada zaman Allah Bapa. Ya, Allah Bapa dihitung dari Adam sampai Abraham. Zaman Allah Bapa dihitung dari Adam sampai Abraham, diwakili oleh Kain. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Itu ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Hati Kain menjadi sangat panas, mukanya muram. Nah, terus sampai 8. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Ini ya, tampil dalam kebencian ya, di mana Kain membunuh Habel, sama-sama ya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi Kain tampil dengan kebencian. Sudah beribadah melayani Tuhan, tetapi Kain di sini membunuh Habel adiknya. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya Kain membunuh Habel? Yaitu panas hati. Itu yang pertama. Panas hati. Ya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat yang ke-6. Ya, panas hati karena apa? Ibadah pelayanan daripada Habel diterima oleh Tuhan. Sedangkan ibadah pelayanan Kain belum diterima. Nah ini ya, seringkali dalam ibadah pelayanan ini juga, terutama juga termasuk pelayanan Tuhan. Ya, kalau jika ada orang diberkati karena kesungguh-sungguhannya dalam beribadah melayani Tuhan, menjadi panas hati seperti Kain. Ya, seharusnya dalam ibadah pelayanan. Nah, ini kita harus banyak mengoreksi diri. Kenapa? Kenapa kok bisa ya saya begini saja kehidupannya, rasanya kok tidak damai. Nah, ini ya, ini yang perlu dikoreksi ya, karena ada iri hati ini termasuk. Iri hati ini termasuk ya, panas hati ini sama dengan iri hati. Ya, ada panas sama dengan iri hati. Ya, sehingga pada akhirnya terjadi perselisihan. Ayat yang ke-9. Ya, memukul lalu membunuh. Nah, ini perselisihan. Perselisihan. Ya, ini karena ada perselisihan. Ya, ini penyebabnya Kain membunuh Habel sampai terjadi kebencian. Maka mari kita yang sudah menjadi imam pelayan Tuhan, beribadah melayani Tuhan, kalau ada perselisihan di dalam keluarga, nikah rumah tangga, siapapun, suami istri, orang tua anak, jalan keluarnya ya berdamai, saling mengaku dan saling mengampuni, mulai dalam nikah ya, sehingga ibadah yang kita lakukan ini tidak menjadi sia-sia. Nah, ini Kain membunuh Habel. Ya, ayo, karena perbedaan prinsip dalam nikah rumah tangga bisa terjadi cekcok. Apalagi perbedaan soal pengajaran. Wah, ini perbedaan soal pengajaran sebenarnya baik-baik saja, ekonomi baik, tidak ada. Tetapi seringkali dalam hal ibadah bisa terjadi ya perbedaan. Nah, ini maka kalau terjadi perselisihan karena perbedaan pengajaran, jalan keluarnya ayo kembali kepada Alkitab, perhatikan Alkitab. Nah, ini ya, kembali kepada firman pengajaran yang benar. Ya, kalau masih ada perselisihan, iri hati, Alkitab katakan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi? 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 4.
Nah, ini yang seringkali muncul, sehingga ibadah pelayanan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi masih ada iri, masih ada berselisih. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah, inilah tanda hamba Tuhan yang masih dalam manusia daging, manusia sudah beribadah melayani Tuhan, sudah menjadi imam pelayan Tuhan, tapi sedikit ada masalah berselisih, ya. Orang lain lebih dipakai, sudah langsung ada iri hati, panas. Nah ini, apalagi kita sebagai pelayan Tuhan dalam nikah rumah tangga, ya mungkin istri belum sungguh-sungguh atau suami belum sungguh-sungguh, kita juga ikutan panas, ya menghadapi masalah. Bukankah kamu ya masih manusia daging, manusia ya duniawi? Nah, itu. Mari Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Ya. 2 Korintus 12 ayat 20. Nah, ini kalau iri hati perselisihan dipertahankan, ya itu sebabnya mari pedang firman ini menolong kehidupan kita. Ya, untuk supaya kita mengerti, ya sudah beribadah melayani tetapi kok masih ada iri hati, berselisih dan lain sebagainya. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Ya, ini yang dikhawatirkan Paulus. Ya, saat Paulus menyampaikan ajarannya, itu aja masih apa lagi saat tidak ada. Bagaimana kalau tidak firman Tuhan disampaikan? Nah ini, ya. Jadi kalau masih manusia duniawi, walaupun sudah beribadah melayani Tuhan, tapi masih manusia duniawi, maka kalau ada iri hati perselisihan dipertahankan, ini tidak diselesaikan ya dengan jalan berdamai, maka akan muncullah amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, banyak ya, bisik-bisikan, gosip, keangkuhan, kerusuhan, ya. Dan juga akan muncul golongan ini, golongan yang tidak rohani, golongan yang sok suci. Tuhan tolong kehidupan kita ini semua. Ya, mari biar kita beribadah melayani Tuhan ini, mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan seperti Habel. Ya. Jangan ada golongan A, golongan B, golongan C. Nah ini jangan ada bisik-bisik. Nah, ini seringkali salah sedikit saja gembala atau sidang jemaat, termasuk kami juga dikoreksi, jangan, karena kami juga harus ya menguasai diri. Ya kalau ya biar ini menjadi dibawa di dalam luas saja, sudah, dengan demikian saja sudah. Ya, kita juga, ini ada kekurangan di antara kita, tidak perlu diumbar ke sana, ke sini, ke sana. Ya, nah inilah sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Nah, ya, itu sebabnya ini tabiat daging ini, perselisihan, iri hati, ya, panas, termasuk tadi panas hati itu ya, panas hati banyak munculnya kalau dalam nikah rumah tangga, bisa banyak munculnya. Hal-hal yang kecil saja bisa panas hati. Ya, itu masih ada berarti tabiat kebencian dalam kehidupannya. Nah, maka untuk memotong itu Ibrani 4 ayat 12-13. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Ini memotong tabiat daging ini. Harus firman yang tajam. Ya, Ibrani 4 ayat 12-13. Sebab firman Allah hidup, kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, sendi dan sumsum, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia.
yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, ini untuk memotong tabiat daging, iri hati, perselisihan. Maka dibutuhkan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, ya, untuk menyucikan hati dan pikiran kita. Nah, ini ya, lanjut sendi-sendi juga disucikan. Nah, ini sendi-sendi kan hubungan dengan sesama, ya, supaya bisa dalam nikah rumah tangga ini terutama juga, supaya bisa sehati dan sepikir, bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, jadi kalau gereja Tuhan walaupun sudah pelayan Tuhan masih ada tabiat ini tadi. Ya, tabiat kebencian ini, iri hati, perselisihan ini. Sedikit saja gampang panas hati sudah. Sulit terjadi kesatuan, ya, kesatuan satu sehati sepikir dalam nikah rumah tangga. Seringkali disampaikan, ya, pembangunan tubuh Kristus itu dalam nikah rumah tangga, dimulai dalam nikah rumah tangga. Ya, lanjut di dalam ibadah pelayanan dan seterusnya. Puji Tuhan, ini ya sudah terjadi kebencian sejak zaman Allah Bapa. Lalu yang kedua, ini kebencian di zaman anak Allah. Kejadian 34 ayat 7. Zaman anak Allah dihitung dari Abraham sampai kedatangan Yesus pertama kali. Ini semalam sudah sedikit dibahas, ya, diwakili oleh Simeon dan Lewi. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang. Ya, ini Yakub dan anak-anaknya ya mengembalakan ya ternak, ya, dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikhem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Ayat 25 sampai ayat 26. Pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, Simeon, Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut serta membunuh setiap laki-laki. Emor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Ya, ini ya, kemarin sudah disinggung dalam Kejadian 34 ayat 1. Ini asal usulnya kemarahan daripada Simeon dan Lewi. Dina ini ya mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Nah, ini ya. Nah, ini mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan lain. Nah, inilah kalau Dina meninggalkan kemah, ya, meninggalkan kemah, pelajaran bagi kita ini sama dengan, ya, jangan suka meninggalkan kandang pengembalaan, melihat-lihat keluar. Akibatnya justru makin hancur, digagai dengan ajaran sesat lah. Ya. Ayo, apapun persoalan dalam nikah rumah tangga, ya, yang diperhadapkan banyak masalah, jangan sampai kita berjuang untuk bisa tergembala benar dan baik. Nah, ini di sini Simeon dan Lewi membunuh karena disebabkan sakit hati, emosi yang meledak-ledak. Ini Simeon, Lewi ini kan ya hamba Tuhan, pelayan Tuhan juga, ini anak Yakub, ya, tetapi nah ini ada kebencian, mereka membunuh, ya, ini Simeon dan Lewi pelayan Tuhan, tapi salah menggunakan pedang. Salah menggunakan pedang. Sudah tergembala tapi salah menggunakan pedang. Ya, sudah tergembala kehidupan kita gereja Tuhan tapi salah mempraktikkan firman. Ya, sehingga tampil dalam kebencian juga. Ya. Kita perhatikan ada dua kesalahan dalam menggunakan pedang firman. Ya, ada dua kesalahan dalam menggunakan pedang firman, pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua.
Ini saya ulang juga dari yang kemarin ya, Markus 14 ayat 47. Markus 14 ayat 47. Markus 14 ayat 47. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya. Markus 14 ayat 47. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, ini adalah Petrus ini, ya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ini ada dua kesalahan dalam menggunakan pedang firman pengajaran, ya, yang lebih tajam dari pedang permata tua. Yang pertama kesalahan gembala, yaitu menggunakan pedang untuk memotong telinga, ya, menggunakan pedang, salah menggunakan pedang untuk memotong telinga. Ini artinya pemberitaan firman pengajaran disertai dengan sakit hati, emosi, ya, sehingga kalau memberitakan firman Tuhan tanpa urapan Roh Kudus, yang sampai hanyalah emosi, sakit hati, sehingga ini sidang jemaat putus telinganya, sehingga tidak mau lagi mendengar firman pengajaran yang benar. Akibatnya mengalami kematian rohani. Akibatnya mengalami kematian rohani. Mulai kami ya didoakan supaya firman yang selalu kita dengarkan adalah dalam urapan Roh Kudus. Dalam urapan Roh Kudus. Karena kalau firman tidak dibukakan rahasianya, itu sebenarnya kita beribadah melayani Tuhan tanpa arah. Ya, tanpa arah. Ya, hanya untuk mengalami kematian rohani. Ini kesalahan yang pertama. Lalu kesalahan yang kedua, ini kesalahan dari tengah sidang jemaat Tuhan. Ya, di mana kesalahan menggunakan pedang saat menerima firman pengajaran yang benar, yang firman itu menunjuk dosa-dosanya, tetapi menerimanya dengan sakit hati. Ya, ini kesalahan juga, kesalahan dalam menerima pedang firman. Sudah menerima firman pengajaran yang benar, yang menunjuk dosa-dosa, tetapi menerima dengan terpaksa, dengan sakit hati, dengan panas hati. Ya, kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena apa? Karena mempertahankan dosa. Kalau mempertahankan dosa, nanti dengar firman, ya itu lagi. Ya, diulang lagi. Ya, Kisah Rasul 5 ayat 29-33. Ayo, ini kesalahan menggunakan pedang. Firman disampaikan menunjuk dosa, malah kita panas hati. Ya, ini karena apa? Karena mempertahankan dosa. Kita baca ayat Kisah Rasul 5 ayat 29. Kisah Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan Rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Wah, ini betul-betul ini dipertunjukkan bagaimana bangsa Yahudi, ya, penuh dengan kebencian. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya tujuannya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Lanjut. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. 33. Mendengar perkataan itu sangat tertusuklah hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Nah, ini kesalahan menerima pedang dengan hati, dengan panas hati, karena mempertahankan dosa. Ya, seharusnya pedang dalam sasaran yang benar, tidak salah menggunakan pedang dalam mendengarkan firman Tuhan. Firman dalam urapan Roh Kudus yang menunjuk dosa itu sebenarnya adalah cara Tuhan tadi. Supaya apa tadi? Supaya kita bertobat, ayat yang ke-31. Supaya kita dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Itu tujuan. Ya, jadi jangan panas hati saat firman Tuhan disampaikan. Ya, mari
buka dengan lapang dada, dengan kerendahan hati, lemah lembut. Nah, cara Tuhan ini supaya kita bertobat dan menerima pengampunan dosa. Ya, ini sama dengan kalau saat firman Tuhan menunjuk dosa, tetapi malah kita mempertahankan dosa, ini sebenarnya sudah mengakibatkan mengalami kematian rohani. Firman menunjuk dosa, lalu kita malah mempertahankan dosa. Nah, ini akan mengakibatkan kematian rohani. Jangan ditolak ya. Satu ayat lagi, 2 Tawarik. Nah, ini mengenai firman yang menunjuk segala dosa. Firman yang diulang-ulang, 2 Tawarik 36 15 sampai 16. 2 Tawarik 36 15 16. Bukan menjadi suatu kebosanan, namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena apa? Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Nah, kita ini bait Allah, tempat kediamannya. Karena sayang terhadap kediamannya kita, firman disampaikan berulang-ulang. Tetapi apa? Mengolok-olok utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Kematian rohani tidak mungkin dipulihkan. Ya, itu sebabnya firman yang diulang-ulang itu merupakan kemurahan Tuhan. Sekali lagi, firman yang diulang-ulang itu adalah kemurahan Tuhan. Tetapi kalau kita menolak, maka tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Ayo, Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Itu sebabnya jika seorang hamba Tuhan menggunakan pedang firman dengan benar, dan sidang jemaat menerima pedang firman dengan benar, maka kita akan mengalami penyucian terus-menerus. Mengalami penyucian terus-menerus. Ya. Tadi yang pertama, kalau kita mendengar firman, ya Ibrani 4 ayat 12, yang lebih tajam dari pedang mata dua. Ini untuk memotong tabiat daging kita. Ya, sifat manusia ini, manusia duniawi, gampang sekali benci, iri, berselisih dan lain sebagainya. Ya, lalu firman yang diulang-ulang, menggunakan pedang firman dalam urapan Roh Kudus, kita yang mendengarkan firman juga dalam urapan Roh Kudus, maka ini akan terus membawa kita mengalami penyucian terus-menerus. Ya, mulai penyucian hati, gudangnya dosa. Ya, kalau hati sudah disucikan, maka seluruh kehidupan kita disucikan. Ya, itu ada di dalam kitab Matius itu. Ya, hati ini gudangnya dosa. Nah, kalau sudah seluruh hidup disucikan, hati disucikan, seluruh hidup disucikan, pandangan kita juga disucikan. Pandangan kita ini hanya mengarah kepada Yesus Imam Besar yang duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Ya, itu. Ya. Kalau pandangan kita hanya kepada Yesus sebagai Imam Besar, biar orang lain tidak pedulikan kita, ya. Biar orang lain yang sudah kita tolong juga ya melupakan kita. Namanya pandangannya kepada Yesus Imam Besar. Yesus juga Imam Besar juga demikian. Ya, mengampuni, menolong walaupun sudah bangsa Israel berulang-ulang kali menyakiti hati Tuhan. Ya, dikirim, dibunuh, dikirim terus. Nah, ini kalau hati kita disucikan, pandangan juga disucikan. Nah, kalau sudah pandangan disucikan hanya memikirkan perkara-perkara di surga, maka tidak lagi berharap kepada manusia. Tidak lagi berharap kepada manusia. Ya, seringkali kalau biasa mungkin suami suka tolong, tiba-tiba suatu waktu mungkin tidak tolong, kita langsung, bahkan sebaliknya.
Ya, pandangan disucikan. Kalau sudah pandangan disucikan, walaupun tidak ada yang menolong kehidupan kita tetap berbuat baik. Hanya melakukan perbuatan yang benar dan baik. Hanya melakukan. Sudah tidak ada kebencian. Kalau sudah tidak ada kebencian, selalu berbuat baik. Tapi kalau firman ini tidak bekerja dalam kehidupan kita, ya gampanglah ya manusia duniawinya yang muncul. Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Ya, sampai penyucian mulut, tidak salah dalam perkataan. Ini penting ini, ya, tidak salah dalam perkataan. Alkitab katakan kalau kita sudah tidak salah dalam perkataan, ia adalah orang yang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 3 ayat 2. Ya. Jadi ini pedang firman ini. Kalau tepat sasaran bisa menolong kehidupan kita. Ya, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi, ya ini pedang firman ini yang mematikan tabiat daging kita. Terus disucikan kita di perbuatan, pandangan, hati. Wah, sakit memang. Bagaikan mengalami proses kematian. Nah, ini Taman Getsemani. Taman Getsemani. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Nah, baik, sampai di sini. Yang sekarang yang terakhir, yang ketiga, yaitu zaman Allah Roh Kudus. Ini kebencian ini. Kalau kita tidak terkena pedang firman Tuhan, ya, manusia duniawi, kebencian, iri hati, perselisihan dan lain sebagainya. Ya, yang terakhir zaman Allah Roh Kudus dihitung dari kedatangan Yesus pertama kali sampai kedatangan Yesus kedua kali. Kejadian 37 ayat 2 sampai 4. Kejadian 37 ayat 2 sampai 4 dan 18. Ini diwakili oleh kakak-kakak Yusuf terhadap Yusuf, ya. Diwakili oleh kakak-kakak Yusuf membunuh Yusuf. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba tergembala. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuh Yusuf. Nah, ini kebencian. Ya, kakak-kakak Yusuf membenci Yusuf, membunuh Yusuf. Ini zaman Allah Roh Kudus, dihitung dari kedatangan Yesus pertama kali sampai kedatangan Yesus kedua kali. Ya, jadi kakak-kakak Yusuf ini juga mengembalakan domba-domba sama. Ini juga menunjuk pelayan Tuhan, hamba Tuhan juga. Ya. Nah, tetapi tanpa firman pengajaran yang benar, sudah tergembala, tetapi tanpa firman, nah ini, akhirnya bermufakat untuk apa? Membunuh Yusuf. Ya, jadi Yakub ini adalah gambaran daripada Allah Roh Kudus. Ya, Allah Abraham, ya, itu Allah Abraham adalah Allah Bapa. Nah, itulah pribadi Tuhan, menunjuk pada pribadi Tuhan. Allah Ishak sama dengan anak Allah, itu menunjuk pribadi Yesus. Yakub, ya, Yakub menunjuk Allah Roh Kudus. Ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, ini. Ya, jadi Yakub adalah gambaran Allah Roh Kudus. Yusuf dilahirkan tadi
yaitu di masa tua Yakub. Yusuf dilahirkan di masa tua Yakub. Ini masa akhir kehidupan Yakub. Sekarang kita hidup di zaman Allah Roh Kudus. Yusuf adalah gambaran gereja akhir zaman, gereja mempelai. Nah, ini yang dibenci oleh kakak-kakak Yusuf. Nah, ya. Nah, ini kalau kita berpegang pada firman, wah memang banyak yang tidak suka dengan kita. Ya. Kembali lagi, ya. Jadi Yusuf ini adalah kehidupan yang biasa. Nah, tadi pada ayat yang pada ayat yang kedua, biasa mengembalakan kambing domba. Ya, ini ciri gereja mempelai. Seperti Yusuf adalah tergembala, seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Nah, ini gereja yang benar di akhir zaman. Ya, nah, ini kita berada di zaman Allah Roh Kudus, gereja zaman akhir. Ya, gereja akhir zaman atau gereja mempelai. Maka kita harus tergembala pada firman pengajaran yang benar dan tekun dalam kandang penggembalaan. Sering diulangin ya, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, ini. Tetapi apa yang terjadi, kakak-kakak Yusuf yang tidak tergembala pada firman banyak berunding. Mereka banyak berunding, cari daya kan tadi, upaya untuk membunuh Yusuf. Banyak berunding. Nah, ini berarti sudah menggunakan suara daging. Suara daging. Maka kalau kita sudah mendengarkan firman pengajaran yang benar, tetapi terlalu banyak pertanyaan, ya, terlalu banyak menggunakan suara daging, nah, ini timbul nanti kebencian. Wah, timbul nanti kebencian. Ya. Nah, ini biasanya karena tidak mau tergembala benar dan baik ini. Ya, tidak tergembala benar dan baik. Nah, itu sebabnya ya, semua masalah harus diselesaikan, harus kembali kepada firman apapun resikonya. Apa penyebab kakak-kakak Yusuf membunuh Yusuf? Apa penyebabnya? Yaitu karena kebencian tanpa alasan, yang benar dibenci. Nah, ya, jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang belajar sungguh-sungguh beribadah melayani Tuhan, tergembala benar dan baik, nah inilah bisa saja mengalami kebencian tanpa alasan. Nah, tapi kita harus berjuang. Ya. Apa yang dimiliki Yusuf sehingga saudara-saudara Yusuf, kakak-kakak Yusuf, ya, benci tanpa alasan terhadap Yusuf. Apa yang dimiliki oleh Yusuf? Kejadian 37 tadi ayat 3 sampai 4 tadi. Ya, ayat 4 ayat yang ketiga, bagian yang terakhir, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ini yang dibenci. Karena Yusuf yang pertama memiliki jubah maha indah. Ya, Yusuf memiliki jubah maha indah, yaitu jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Ini juga yang dibenci oleh ya, setan. Nah, itu ya, orang yang tidak tergembala benar dan baik itu nanti akan seperti Yudas itu, ya, tampil seperti antikris, iblis, setan. Kehidupan ini menjadi sasaran target daripada setan. Karena apa? Kita memiliki jubah yang maha indah, jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah mulai lemas, ya karena masalah-masalah tadi kan, masalah dalam nikah, rumah tangga, nah ini kita berarti sudah mulai gugur ini. Memang ini yang mau dihajar oleh setan. Jubah yang sudah indah ini, beribadah melayani Tuhan, ini adalah jubah maha indah. Nah, ini dalam hidup jangan sampai dilepas oleh karena apapun, oleh situasi apapun. Itu ya. Sebab hanya kehidupan yang tergembala pada firman pengajaran yang benar
Dan yang mau disucikan itulah yang diperlengkapi dengan karunia jabatan untuk dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Maka kalau kita tidak tergembala dan tidak mau disucikan, ini nanti akan goyang-goyang. Mulai mundur. Ya karena masalah situasi yang diperhadapkan. Mari, ya, Tuhan tolong kehidupan kita semua. Lalu yang kedua, apa yang dimiliki oleh Yusuf? Kita baca Kejadian 37 ayat 5 sampai 9. Kejadian 37 ayat 5 sampai 9. Nah, jangan lupa, jangan lepaskan jubah yang maha indah. Ya, walaupun ya di roster tidak di roster, ayo tetaplah setia tergembala benar dan baik. Nah, ini pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Yusuf mempunyai mimpi ini, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudara yang berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudara yang katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, ini kebencian tanpa alasan. Karena yang kedua, Yusuf memiliki mimpi. Bagi kita ini sama dengan yaitu pembukaan rahasia firman. Yusuf memiliki pembukaan rahasia firman. Nah, ini pasti dibenci. Ya. Kita perhatikan ada dua macam mimpi di sini. Ya, yang pertama dikatakan mengikat berkas-berkas gandum menjadi satu. Ya, ayat yang coba 8 7. Ya, mengikat berkas-berkas gandum. Ya, berarti kalau diikat gandum itu diikat dia akan menjadi satu, ya. Mengikat berkas-berkas gandum menjadi satu. Ini, ya. Jadi gandum ini sama dengan firman pengajaran yang benar. Ya. Sama dengan kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Ini yang dibutuhkan gereja di akhir zaman. Maka kesimpulannya, ikatan yang paling kuat supaya kita tetap berdiri tegak, berkas-berkas tadi, jadi berdiri tegak. Ya, bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Jadi ikatan yang paling kuat supaya kita tetap berdiri tegak pada pembangunan tubuh Kristus adalah karena pembukaan firman pengajaran yang benar. Ada firman yang dibukakan rahasianya dalam kehidupan kita. Saat kita mendengar dalam urapan Roh Kudus, ada firman yang dibukakan rahasianya dalam kehidupan kita. Inilah yang memampukan kita mampu tegak berdiri, ya, untuk melakukan pelayanan dalam pembangunan tubuh Kristus. Dimulai dalam nikah rumah tangga. Ya, nanti kalau hanya diikat-ikat perkara jasmani, ya, mengerjakan perkara jasmani, saya orang yang pernah bekerja juga, ada saatnya jenuh, bosan dan lain sebagainya. Ya, kalau diikat sesuatu yang lain di dunia ini, diikat oleh apa saja, ini akan terjadi kejenuhan dan kebosanan. Itu sebabnya mari Tuhan bukakan rahasia firman. Ini, ya, ini yang tidak dimiliki. Kalau kita tidak memiliki ini, Bapak Ibu Saudara, pembuka rahasia firman Tuhan dalam kehidupan kita saat kita mendengarkan firman, kita akan seringkali jenuh, bosan, ya, loyo, tidak bersemangat. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, mimpi apa lagi? Ayat yang ke-9. Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan 11, matahari, bulan, bintang menyembah. Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12
ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini yang kedua. Ya, berbicara mimpi tadi. Ada 2 macam mimpi tadi, mengikat berkas-berkas gandum menjadi satu. Pembuka rahasia firman Tuhan kalau ada dalam kehidupan kita, ini yang membuat kita mampu tegak berdiri untuk selalu melakukan pelayanan dalam pembangunan tubuh Kristus. Lalu yang kedua, yaitu mimpi tentang matahari, bulan, dan bintang. Apa ini matahari, bulan, dan bintang? Ini menunjuk apa? Seorang perempuan. Ini menunjuk pada mempelai wanita Tuhan, tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ini. Ya. Jadi, ayo, ini yang dimiliki oleh gereja Tuhan di akhir zaman. Ya. Yaitu, jadi kalau kita melayani dengan firman pengajaran yang benar, ya, melayani dengan firman pengajaran yang benar dan jabatan dan karunia dari Tuhan, maka kita pasti mencapai tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Nah, ini gereja Tuhan yang seperti ini memang tidak disenangi. Ya, termasuk daging kita ini. Ya, kalau kita tidak berjuang, kan tidak senang dituntun dalam firman pengajaran yang benar, beribadah melayani Tuhan, ya, menjadi imam pelayan Tuhan dalam jabatan karunia Roh Kudus. Ya. Sekali lagi, kalau kita melayani dengan firman pengajaran yang benar dan jabatan karunia dari Tuhan, maka kita mencapai tubuh Kristus yang sempurna. Ya. Tetapi kalau melayani Tuhan karena terpaksa, ya, didorong-dorong, ya. Kalau hanya memiliki jubah yang indah, tetapi tidak ada dasar firman, tidak dibukakan rahasia firman Tuhan dalam kehidupan kita, nah, ini jubah indah itu bisa nanti diperjualbelikan. Ya, pelayanan juga bisa nanti diperjualbelikan. Ya, seperti Yudas contohnya. Nah, ini. Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Wahyu 17 ayat 4 sampai 5. Wahyu 17 ayat 4 sampai 5. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermiji yang dihiasi dengan emas, permata, mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dadanya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ya, ini hanya untuk beribadah melayani Tuhan, mencari keuntungan, bermain musik supaya dilihat orang dan lain sebagainya itu. Ya. Menuju pembangunan tubuh Babel, mempelai wanita setan yang akan dibinasakan. Ayo, bagaimana sekarang cara menghadapi kebencian? Kejadian 37 ayat 31 sampai 33. Menghadapi kebencian tak bisa dihindari ini. Ya, tak bisa dihindari ini. Kalau kita daging kita juga harus kita lawan. Musuh kita juga ini. Bisa muncul dari diri kita, bisa muncul dari istri, suami. Baik. Ayo, bagaimana menghadapi ini? Ayo, jangan sampai ada tabiat ini. Tabiat manusia daging ini, kebencian, diri, perselisihan. Ya, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing lalu mencelupkan jubah itu dalam darahnya. Ini ya. Ini yang pertama. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan 32. Ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. 33. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Nah, ini ya, menghadapi kebencian dan pembunuhan. Nah, ini menghadapi kebencian tadi, tabiat daging kita ini. Maka Yusuf harus rela jubahnya dicelup dalam
darah. Yusuf harus rela jubahnya dicelup dalam darah. Nah, ini. Ya. Bagi kita sekarang artinya jubah pelayanan kita, kesetiaan kita beribadah melayani Tuhan. Nah, ya. Sekarang artinya jubah pelayanan harus rela dicelup dalam darah anak domba Allah. Ini sama dengan kita harus rela mengalami sengsara daging, harus rela mengalami pengalaman kematian bersama Yesus. Ya, dalam pengalaman kematian, dalam pengalaman Yesus teladannya, Yesus adalah contohnya. Yang tertumpah adalah darahnya Yesus. Kalau kita mau masuk dalam pengalaman kematian, artinya apa? Yesus sudah terlebih dahulu menanggung sengsara kita. Oleh sebab itu, karena Yesus sudah terlebih dahulu menanggung sengsara kita, itu sebabnya jangan takut. Ya, apa yang kita diperhadapkan dalam kematian? Ya, proses kematian, menghadapi suami, menghadapi istri, anak-anak, tidak perlu, sebab sudah terlebih Yesus menanggung sengsara kita. Ya, Markus 15 ayat 10, Pilatus juga tahu bahwa imam memang kepala telah menyerahkan. Ia memang mengetahui, ini Pilatus tahu ya. Nanti dibaca Markus 15 bahwa imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ayo, kesimpulannya dalam pengalaman kematian. Ya, apa pengalaman kematian yang diperhadapkan kepada kita? Ya, di tengah keluarga, hidup sehari-hari. Ya, termasuk juga sakit tapi kita berjuang beribadah, ini pengalaman kematian. Nah, ya, dalam pengalaman kematian, beribadah melayani Tuhan, ya, tetap setia beribadah, tergembala benar dan baik. Maka kita menerima dua kekuatan dari Tuhan. Yang pertama apa? Itulah kekuatan darah Yesus. Kekuatan darah Yesus, korban Kristus apa? Untuk mengalahkan setan Tritunggal. Setan sumbernya dosa, setan sumbernya masalah. Ini kalau ada darah Yesus dalam kehidupan kita, bisa semua. Ya, apapun yang membuat kita kadang-kadang rasanya menderita. Nah, ini darah Yesus. Setan dikalahkan, kita tetap bisa hidup benar dan suci. Lalu yang kedua, Kejadian 37 ayat 35. Tadi Yakub menunjuk pada Allah Roh Kudus, ya tadi Yakub menunjuk pada Allah Roh Kudus. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Nah, ini Yakub melambangkan Roh Kudus, mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi olehnya, sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Nah, ini dalam pengalaman kematian, tadi Yakub ini melambangkan Roh Kudus. Yakub turun ke dunia orang mati. Dalam pengalaman kematian, kita mendapatkan Roh Kudus. Ini yang kedua. Ya, ada kekuatan Roh Kudus. Maka kesimpulannya, dalam pengalaman kematian kita menerima dua kekuatan dari Tuhan, yaitu kekuatan korban Kristus, darah Yesus untuk mengalahkan setan. Lalu yang kedua adalah kekuatan Roh Kudus. Nah, ini. Ya, kekuatan Roh Kudus untuk apa? Roma 5 ayat 3 sampai 5. Ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Jangan lepaskan Bapak Ibu Saudara. Menghadapi masalah kebencian, pengalaman kematian, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Di dalam Roh Kudus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tidak ada ketekunan tanpa kita mengalami. Wah, sengsara memang beribadah main Tuhan ini. Ya, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan tentang kedatangan Yesus kali kedua ini.
Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini Roh Kudus ini memberikan kekuatan kepada, mencurahkan kasih Allah, sehingga saat kita menghadapi proses pengalaman kematian, kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ini kekuatan. Ya, banyak beban berat yang diperhadapkan, tetapi marilah pengalaman kematian, ada darah Yesus, ada kuasa Roh Kudus. Yang terakhir, 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 ini. Ya, justru dalam penderitaan Roh Kudus dicurahkan. Justru saat kita mengalami pengalaman kematian, Roh kemuliaan dicurahkan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Berbahagia masuk dalam penderitaan, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 14 ini, berbahagialah kamu jika kamu 14 dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan yaitu Roh Allah ada pada. Nah, ini Roh Kudus memberi kekuatan tadi supaya kita kuat teguh hati. Roh Kudus, Roh kemuliaan dicurahkan untuk membuat kita bahagia dalam penderitaan. Inilah hebatnya Roh Kudus. Justru kita bahagia dalam penderitaan. Dan jika Yesus datang kali yang kedua, Roh kemuliaan ini yang akan mengubahkan kita menjadi sama sedikit demi sedikit, ya, mengalami perubahan hidup, ya, dari manusia daging menjadi manusia yang rohani, yang taat dengar-dengaran, hanya berkata ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan, hingga kita siap menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua, terangkat di awan-awan yang berbahagia. Puji Tuhan, haleluya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Apapun, saya undang pemain musik singer tampil ke depan. Apapun pengalaman yang sedang diperhadapkan kepada kita, banyak situasi, banyak pengalaman hidup di dalam nikah, rumah tangga juga, ya, menghadapi ibadah pelayanan juga. Biarlah kita, ya, minta ini, darah Yesus ini di hadapan kita, ada perjamuan suci. Ini akan membuat firman itu mendarah daging dalam kehidupan kita, sehingga kita akan tetap setia berkobar-kobar dalam beribadah melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketika aku berbeban berat, haleluya. Kunci E, haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam. Sedang bersama bagi berdiri. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Haleluya. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Haleluya.
ulang dari awal. Sungguh-sungguh. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Haleluya. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ayat 2. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi makmur. Menghadapi daging ini yang gampang panas, lihat, tidak ada damai sejahtera. Darah Yesus, Roh Kudus, dengan perlahan saja. Haleluya. Haleluya. Menghadapi pengalaman kematian dalam situasi apa saja, sebagai suami istri, tidak ada kekuatan kita. Darah Yesus, kekuatan Roh Kudus memampukan kehidupan kita untuk tetap kuat teguh hati. Lagi sekali dengan haleluya, haleluya. Serahkan pada Tuhan. Daging apa yang belum beres, daging apa yang belum matang. Ada darah Yesus sudah ditanggung di atas kayu salib. Mari kekuatan Roh Kudus, haleluya, membuat kita kuat teguh. Angkatlah kedua tangan kita, haleluya, haleluya, mengalami pengalaman kematian, haleluya, sengsara dan dikutuk tak bisa taat kepada Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, turunkan kedua tangan kita. Terima kasih, haleluya. Saya undang pelayan perjamuan suci, ngambil tempat di depan, haleluya, haleluya. Banyak hal yang membuat daging kami ini Tuhan sudah beribadah melayani Tuhan, tapi karakternya masih manusia duniawi, gampang emosi, gampang tersandung. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan, supaya kami tetap berdiri tegak, setia beribadah melayani Tuhan. Apapun risiko yang diperhadapkan dalam nikah rumah tangga, menghadapi situasi apapun Tuhan, Roh Kudus-Mu membuat kami bisa kuat teguh hati untuk tetap setia beribadah mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang di hadapan kami Tuhan telah tersedia tubuh dan darah-Mu. Ampuni, sucikan kami untuk kami layak menerima ini. Demikian juga roti yang sudah disiapkan diberkati Tuhan adalah tubuh Yesus yang terpecah
berpecah-pecah bagi kehidupan kami. Demikian juga anggur yang disiapkan diberkati Tuhan, darah Yesus yang dicurahkan menyembuhkan sakit jasmani rohani kami. Ampuni kami, hamba-Mu yang membagikannya juga layakkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut tubuh dan darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini kembali. Perjamuan suci dibagikan. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hati. Ayat 2. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Kita bersama bangkit berdiri. Selama-lamanya Yesus sekali lagi ikut. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Bukti akanlah tubuhnya di tangan kanan. Nama Tuhan. Tanpa musik dengan Yesus telah menanggung itu di atas kayu salib. Mungkin berbuat benar sudah, tetapi kita pun masih berjuang berbuat benar. Marilah, lihatlah kekuatan darah Yesus itu. Roh Kudus, sekali lagi. Siapapun kita mungkin menghadapi penderitaan yang berat hari-hari ini, marilah berjuang. Serahkan pada Tuhan. Dia akan buat kita tegak berdiri. Firman Roh Kudus kasih Tuhan. Dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah cawan darahnya di tangan kanan kita. Perjamuan suci bukanlah obat lebih daripada itu. Jamahan Tuhan, belas kasih Tuhan yang bisa diterima dengan iman, pengharapan dan kasih. Kalau ada daging yang sulit untuk dilepaskan, kalau ada sakit penyakit, bisa diraba tangan kiri di tempat yang sakit. Jika ada kesakitan iri hati pada saat didokol tidak terselesaikan, darah Yesus sudah ditanggung di atas darah Yesus. Haleluya, haleluya. Apapun sakit penyakit jasmani rohani, letakkan tangan kiri kita di atas dada. Haleluya. Dengarkan firman. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkatlah kedua tangan kita.
menghadapi pengalaman kematian apapun yang sedang diperhadapkan. Berjuang juga untuk bisa hidup benar. Haleluya, haleluya. Kalau ada darah Yesus, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan menang menghadapi apapun. Percayalah, haleluya. Dia bersama dengan kita memberikan kemenangan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Bahagia selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Turunkan kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman dan perjamuan suci dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Pekerjaan Tuhan kita jalankan. Haleluya. Kunci F, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menolong, berseru, berharap dalam Yesus. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah selamanya. Selesai ibadah ini kita latihan sangkur untuk dinyanyikan hari Minggu ya. Sabtu ibadah pemuda mudi remaja 18.45. Ibadah raya seperti ibadah raya 10.00 dilanjutkan ibadah pelayanan kasih di rumah Bapak keluarga Ciri Tampu Bulan. Puji Tuhan. Kita tamatkan ibadah ini segera. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkuasa menolong kehidupan kami. Demikian darah Yesus sanggup menguatkan kehidupan kami untuk tetap bertahan. Roh Kudus setia beribadah melayani Tuhan. Menghadapi situasi keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sudah memberikan terlebih dahulu teladan untuk kami bisa tetap kuat teguh hati berdiri sampai menjadi mempelai wanita Tuhan. Terima kasih, gembalakan kami seluruh kawanan domba Tuhan dalam pergumulan kehidupan sehari-hari. Tidak disebutkan pekerjaan usaha apapun kegiatan kami Tuhan. Tuhan tolong semuanya, yang menambah modal, menambah usaha, berikan hikmat yang daripada Tuhan. Omset pendapatan yang sudah menurun, angkat kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini sidang jemaat Tuhan banyak menghadapi sakit penyakit. Tuhan tolong semuanya bisa menjaga kesehatan dengan baik. Mohonlah kemurahan Tuhan. Segala sakit penyakit, bahkan sakit kepala, demam, sakit tenggorokan, batuk, pilek, kelemahan tubuh apapun bentuknya, kami izinkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa menyembuhkan kami, semua sehat, semua beribadah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kehidupan kami menghadapi pergumulan apa saja, baik juga penyelesaian utang piutang Tuhan tolong, penyelesaian surat-surat rumah juga Tuhan tolong, yang merindukan anak juga buka jalan, anak-anak kami yang menunggu hasil tes juga Tuhan tolong, buat lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan, baik juga mencari pekerjaan, perjodohan juga masa depan kaum muda buka jalan semua. Tuhan tolong semua biaya-biaya sekolah, biaya kuliah yang dibutuhkan. Mohonlah kemurahan Tuhan. Terima kasih selesai dari latihan ibadah sangkur juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai tiba sehat selamat di rumah. Dalam ibadah kami buka rahasia firman-Mu Tuhan, menggerakkan kami setia beribadah melayani Tuhan.
Demikian juga sepanjang malam ini Tuhan jaga lindungi sertai kami dalam peristirahatan kami, bangunkan besok pagi, mengucap syukur, berdoa, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bagi kami menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun kami berada, membawa jiwa baru lama, jiwa yang sudah lama undur juga tarik kembali. Tuhan tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan tolong hidupan kami. Sidang jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pribadi hamba dan keluarga dalam bentuk apapun, balaskanlah dengan berlipat kali ganda. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian yang mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan.